haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mohon izin pagi ini tadarus bacaan bapak-bapak sedikit berkurang waktunya karena ada kajian subuh. Saya menduga kajian subuh ini sudah tidak ada, tapi panitia Pak Ismet bilang khusus hari Ahad tetap ada kuliah subuh, ceramah subuh, ya siap laksanakan. Jadi mohon izin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya jadwal untuk tilawah, mungkin kita sebentar saja, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan kajian sholat, kajian dan tilawah kita. Namun ini juga merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, dan interaksi dengan Quran itu ada beberapa macam interaksi. Beliau kemarin mengangkat 5 interaksi, salah satunya selain tilawah adalah mentadaburinya, memahami tafsirnya. Lalu juga kita menjadikannya sebagai pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya semampu kita. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita sedikit menyampaikan tafsir surat Al-Anfal ayat 25. Ini banyak di kajian-kajian ceramah, banyak juga di YouTube dan sebagainya. Jadi, kalaupun sudah memahaminya semua, ini bagian dari merefresh, mengingat-ingat kembali. Bukankah peringatan itu sangat bermanfaat bagi kita semua? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam surat Al-Anfal ayat 25, kita beri pengantar sedikit. Bagaimana penyikapan kita terhadap musibah? Jadi musibah itu bisa dilihat dalam berbagai aspek. Yang pertama, bagaimana kita melihat musibah itu sebagai ujian. Ini terutama bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang relatively kesalahannya sedikit. Maka bisa bukan dipastikan, bisa diasumsikan bahwa itu adalah cobaan. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156. Agar mendapatkan keberkahan, kita baca saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, hadirin sekalian, di sini sudah dengan jelas Allah sebutkan, Allah akan memberikan cobaan, ujian. Jadi bagi orang yang beriman, itu selalu diberikan ujian. Apakah kalian akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan beriman? Sebelum Allah uji, Allah Maha tahu. Tapi ujian itu tetap ada. Ada seorang anak kuliah, pinter banget. Bakal lulus cum laude lah. Tapi tetap aja dia disuruh buat skripsi, suruh diuji, dan hasil ujiannya betul, A+. Memang dia lulus cum laude, tapi tetap harus diuji. Demikian juga orang beriman. Allah Maha tahu dengan kualitas iman seseorang, tapi tetap aja perlu diuji. Bahkan para nabi itu ujiannya paling berat. Nah, ketika seseorang diuji, kemudian dia bersabar atas ujian itu, walaupun dia soleh,
walaupun dia melaksanakan segala perintah Allah, walaupun dia berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi dia kemudian lulus dari ujian itu dan dia mengatakan ketika ujian itu diterima pada pukulan yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan setelah ngedumel, setelah marah, setelah nggak enak, tapi setengah jam kemudian baru ingat innalillahi, itu mungkin sudah kurang pas. Harus pada saat pukulan pertama ketika musibah itu datang. Jadi sekali lagi, musibah itu adalah ujian bagi seseorang, terutama bagi mereka yang imannya kuat. Berikutnya, penyikapan terhadap musibah adalah dia sebagai peringatan atau teguran. Ini adalah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa juga tentunya insya Allah, tapi kadang-kadang atau sering melakukan kesalahan dan dosa. Maka musibah yang datang pada dirinya itu sifatnya sebagai peringatan atau teguran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Yang artinya kurang lebih, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tidak ada musibah itu karena Allah ingin memberikan sesuatu. Jadi termasuk yang pertama tadi, sesungguhnya musibah yang Allah berikan itu juga akibat dari perbuatan tangan dia. Entah di perbuatan yang mana. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebagian besar itu sudah dimaafkan. Kita mendengar penjelasan bahwa maaf itu sudah dicabut, sudah dihapus, sudah tidak ada. Tapi ada beberapa kesalahan yang tidak dimaafkan. Tapi mungkin nanti diampuni. Nah, inilah bahagian daripada teguran Allah. Sifatnya adalah untuk mengingatkan. Karena jika seseorang sudah terlarut dengan berbuat berbagai macam kesalahan, Allah tegur, orang beriman cepat ingat. Cepat sekali ingatnya. Dia langsung mengkaitkan, dosa apa yang saya lakukan? Hingga Allah memberikan teguran kepada saya seperti ini. Bahkan para salafus saleh, kalau kudanya ngambek, kuda ngambek dikasih makan nggak mau, disuruh jalan dia macam-macam, maka dia langsung ingat, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga kuda saya ngambek. Kalau zaman sekarang mobil, tiba-tiba mogok di jalan, servis rajin, pelihara rajin, tapi tengah jalan tiba-tiba dia mogok. Nah, ini mungkin teguran dari Allah. Kalau orang beriman, cepat sekali dia melihat terhadap dirinya apa yang menjadi kesalahan pada dirinya. Itu adalah sebagai peringatan dan teguran. Nah, yang kita khawatirkan ini adalah yang nomor 3. Musibah terjadi pada seseorang itu merupakan azab atau siksaan kepada dirinya, terutama kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Dan berita buruknya, azab ini bukan final. Ini hanyalah porskot, DP dari azab yang akan diberikan di akhirat kelak. Nah, ini juga merupakan satu peringatan, jangan-jangan musibah yang dialami itu adalah satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita berharap hanya yang nomor 1 dan nomor 2. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana. Nah, ini bahasa di sininya kurang jelas. Rabbukum ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatslu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikiyal qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya kurang lebih, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu. Ini disebut ibu kota ya. Jadi penting posisi ibu kota itu ya. Jadi nggak di desa-desa atau di mana, di ibu kotanya sekalian Allah berikan musibah atau memberikan azab. Sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi musibah Allah akan turun kalau kezaliman terjadi di sana.
Kalau tidak ada kezaliman, tidak akan diturunkan azab. Azab. Tapi mungkin saja musibah itu adalah ujian atau peringatan. Jadi ketika misal ada tsunami ada di Aceh atau ada gerakan tanah di Poso, setiap orang harus memikirkan, ini kira-kira bagi saya ujiankah, peringatankah, atau nauzubillah, ini adalah DP dari azab. Kita nggak usah melihat dulu kepada orang lain, tapi kita memperhatikan kepada diri kita sendiri. Semoga, semoga itu bukanlah azab. Selama kita yakin dan berusaha sungguh-sungguh bahwa kita melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Nah, ini adalah pengantar. Kita akan masuk kepada surat Al-Anfal ayat 25. Karena di sini banyak ketika azab itu terjadi, orang merasa itu bukan untuk dirinya. Saya baik-baik saja kok, sholat ke masjid terus, zakat bayar, puasa oke, pengajian lancar. Jelas bukan untuk saya itu, bukan azab itu. Itu adalah ujian atau peringatan. Tetapi membaca dalam ayat Al-Quran, kita tidak boleh berpegang kepada satu ayat saja dan langsung mengambil kesimpulan. Kita perlu membaca banyak ayat, banyak hadis, dan kemudian kita merekonstruksi apa yang diinginkan Al-Quran kepada kita. Bukan ansih berpegang hanya pada satu persatu ayat atau satu persatu hadis. Nah, di sini disampaikan ayat Al-Anfal 25 yang ada kaitannya dengan penyikapan terhadap musibah. Ternyata azab atau siksaan itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim. Kategori yang ketiga, orang yang bukan zalim juga bisa kena azab dan musibah. Kenapa? Kita baca dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat sudah sangat-sangat sering disampaikan. Yang bacaannya saya paling ingat itu Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung. Karena awal-awal saya ngaji dengan beliau, ayat ini sering sekali beliau baca pada saat bacaan sholat dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antaramu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi yang tadi kita melihat dari dalil-dalil yang lain bahwa kemungkinan besar azab itu turun kepada orang-orang yang berbuat zalim sebagai DP daripada siksa atau sebagai siksa dia di dunia. Tapi ternyata Allah mengingatkan, hati-hati bahwa siksaan itu atau azab itu tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antaramu. Orang-orang yang tidak berbuat zalim pun bisa kena siksa tersebut. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Katanya ada pepatah, orang makan nangka, kita kena getahnya. Yang enak-enak makan dia, tapi yang ikut cuci piring, yang kena getahnya kita, yang tidak ikut makan nangka. Nah, jadi yang berbuat zalim siapa? Tetapi kita yang tidak berbuat zalim itu kena azab atau siksaannya. Dan ini dalilnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu zalim? Ini singkat saja. Zalim itu orang yang berbuat sewenang-wenang. Berbuat tidak adil. Zalim itu lawannya adil. Kalau dalam penjelasan tentang agama, begini bagusnya. Zalim itu lawannya adil. Zalim itu sewenang-wenang atau tidak adil. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau peci ini dipakai di sini, itu kita adil. Tapi kalau peci ini, karena bagus nih beludru ya, kita pakai sebagai lap untuk sepatu. Sepatu kita semir, kita kasih beludru. Mengkilat. Tapi kita zolim. Karena beludru yang ada di peci ini dipakai untuk sholat. Bukan dipakai untuk nyemir sepatu.
Nah ini kira-kira. Nah kezaliman itu banyak. Ada kezaliman pada diri sendiri, mabok, main judi, mohon maaf, berzina, dan sebagainya. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap orang lain, terutama mengambil haknya. Hak orang lain kita ambil, bukan hak kita. Korupsi, uang rakyat, uang negara, dikutil, diambil, bahkan nggak tanggung-tanggung ngambilnya. Nah itu juga zalim terhadap orang lain. Dan zalim terhadap Allah, hak-hak Allah itu diambil. Misalnya memperserikatkan Allah dengan yang lain, itu zalim. Lalu juga mengatakan sesuatu yang haram tetapi sebenarnya halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram, itu hak Allah. Kemudian itu adalah zalim terhadap Allah. Nah, inilah orang-orang zalim yang akan terkena dari sebuah azab. Maka siapakah orang yang bukan zalim itu? Rasanya enggak deh terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap Allah. Ternyata siapa orang yang tidak berbuat zalim yang terkena siksa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan arahan atau pendidikan kepada kita. Ini saya belum lulus sekolah bahasa Arabnya Pak Fatudin ya Pak Salim ya. Jadi saya nggak baca nih, takut salah nih nanti ininya. Apa i'rabnya takut salah nih. Jadi saya lebih baik baca terjemahannya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengubahnya atau mencegahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Untung pakai kata dikhawatirkan. Makanya hendaklah kalian hati-hati dengan azab yang tidak hanya menimpa. Jadi dikhawatirkan itu bisa iya, bisa tidak. Tapi dalam hadis yang lain saya baca, tidak saya kutip di sini, dipastikan. Jadi di hadis ini dikhawatirkan, di hadis yang lain dipastikan. Ya. Jadi ini adalah hadis Ibnu Majah dari Abu Bakar, hadis nomor 3995. Sekali lagi, kalau kita melihat kemungkaran, kemudian tidak kita ubah, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semua. Ini juga bukan orang zalim, tapi dia dalam kategori yang berisiko. Nah, kemudian gimana kira-kira ilustrasinya? Kalau kita lihat di kampung kita, ada orang yang main kartu di satu pojok. Itu kan antara boleh atau tidak. Ya kalau nggak ada judinya nggak apa-apa, kan 17 Agustus juga kita main kartu juga. Ya oke lah, nggak apa-apa. Tiba-tiba kita tahu bahwa itu ada isiannya, taruhannya. Walaupun mungkin cuma 1.000, 5.000, 10.000. Supaya semangat. Nah, itu jelas sudah mungkar. Kan di sini kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Kemungkaran itu adalah satu kejahatan, satu pertindakan buruk yang dilarang oleh syar'i dan juga dilarang atau tidak sesuai dengan akal sehat. Saya baca itu di internet, apa di dalam referensi, tidak masuk akal sehat. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal sehat itu mungkar. Jadi mungkar itu jelas. Kalau berzina sendiri-sendiri, diam-diam itu fahsya. Nggak tahu orang dan tidak dipromosikan. Tapi kalau lokalisasi, itu jelas. Kalau lokalisasi, itu tempat judi, ada papan pengumumannya atau ada beritanya di internet. Judi online, itu jelas kemungkaran. Kenapa? Dipublikasikan terbuka. Nah, ketika ada orang main judi di wilayah kita, pakai duit, walaupun 10 atau 20.000, itu sudah kemungkaran. Itu harus dicegah. Kalau tidak dicegah, nanti lama-lama merasa ini adalah sesuatu hal yang boleh, ulamanya diam, petugas keamanannya diam, pimpinan wilayahnya diam, meningkat deh sambil minum-minum. Main judi sambil minum. Agak susah itu. Premannya sudah datang, badannya sudah gede-gede, tatoan semua. Nggak berani kita sudah mulai. Padahal kalau dari awal tadi dicegah, selesai urusannya. Nah setelah itu, ya sudahlah, yang penting saya enggak lah. Biarin aja dia. Toh ada komunitasnya sendiri, nggak mengganggu saya dan keluarga saya. Suatu ketika terjadi perkelahian karena main judi yang kalah nggak terima. Sambil mabok, mengeluarkan senjata. Tusuk-tusukan. Kalau ada korban,
biarin sajalah. Itu kan urusannya mereka, bukan urusannya kita. Kita tidak mau mengganggu privasi dan hak asasi manusia yang lain. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi perkelahian itu, ada anak warga lewat yang nggak tahu kalau di situ ada perkelahian bersenjata, mabok pula. Tertusuklah anak tetangga kita, meninggal. Itulah yang dimaksud dengan azab Allah. Karena kemungkaran itu tidak pada titik pertama itu dilawan, dihentikan, maka ketika dia sudah membesar, sulit bagi dia. Itu kalau yang kecil-kecil. Kalau yang besar, korupsi. Korupsi di kantor, korupsi di masyarakat. Tadinya kecil-kecilan, uang rokok, uang transport dan sebagainya. Tapi karena sudah biasa, bahkan petugas kepolisian lalu lintas dulu ya, sekarang sudah tidak berani lagi. Itu diterang-terangan di jalan. Bahkan bus di stop, truk di stop, dimintain duit. Itu kemungkaran jelas. Tapi awal-awal dulu nggak berani, sembunyi-sembunyi dulu. Saya masih ingat lagunya Prit Jigo. Jadi dulu awalnya itu 25 perak itu. Dulu waktu saya masih SD. Sekarang mana ada 25 perak. Dan itu sudah biasa saja. Bahkan begitu turun, langsung bawa salam tempel. Bahkan saya pernah ngelihat mobilnya lewat, dimasukin ke korek api dulu, zaman korek api, dilemparkan saja. Nah, itulah kemungkaran. Nah, kalau itu tidak dicegah, korupsi itu tidak dicegah, penyalahgunaan wewenang itu tidak dicegah, itu musibahnya akan dirasakan oleh kita semua yang tidak melakukan upaya pencegahannya. Nah, sebagai tambahan lagi, siapa orang yang tidak berbuat zalim yang terkena siksa, ini melanjutkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis Bukhari nomor 2489, yang artinya kurang lebih, Nabi SAW telah bersabda, perumpamaan orang yang bertahan pada batas-batas hukum Allah dan orang yang jatuh di dalamnya atau melanggar, ini contohnya orang yang berpegang pada ajaran Allah dan orang yang melanggar, adalah seperti, ini sangat menarik sekali, sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Jadi ada kapal, ini di sungai ini, kapal, ya, dia berjalan, sama-sama satu kapal nih kita, kayak negara ini sama-sama satu negara, atau di kantor sama-sama satu perusahaan. Sebagian dari mereka mendapat tempat di bagian bawah, dan sebagian lagi di bagian atas perahu. Jadi kan bagi-bagi tempat dong, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang tempatnya basah, ada yang tempatnya kering, ada tempatnya yang bisa macam-macam, ada yang tempatnya sulit untuk melakukan macam-macam. Sebagian dari mereka mendapat tempat di bawah dan sebagian lagi di bagian atas perahu. Orang yang berada di bawah perahu, bila mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas, sehingga mengganggu orang-orang yang berada di atas. Kan mau minum air sungai kan harus diambil tuh dari luar. Dia ada di bawah. Misi Pak, saya mau ke atas. Ngapain? Ngambil air, gitu kan. Nah, itu betul haknya karena dia ada di bawah begitu ya. Lalu salah seorang yang berada di bawah, orang-orang yang berada di bawah perahu bila mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas sehingga mengganggu orang yang berada di atas. Dan memang pada saat orang-orang yang ada di bawah itu naik ke atas, ngeganggu yang di atas lagi tidur, lesehan dan sebagainya, kemudian terganggu dengan orang yang di bawah untuk mengambil air minum. Maka karena sungkan, wah nggak enak nih ganggu yang di atas nih, lagi istirahat padahal kita butuh minum. Maka salah seorang yang berada di bawah mengambil inisiatif, mengambil kampak untuk membuat lubang di bawah kapal. Aman kan kalau kita buat lubang di bawah di kapal, kan nanti keluar air. Itu buat lubangnya jangan besar-besar, kecil saja sehingga ada air, kita bisa minum dan sebagainya. Kita bisa dapat minum, yang di atas tidak terganggu. Kita bisa korupsi lah kecil-kecilan, yang di atas, yang baik-baik nggak terganggu. Gitu kan? Niatnya baik,
tujuannya baik. Tapi yang dilakukan adalah kemungkaran. Apa itu? Melobangi kapal. Yang berisiko kapal ini akan tenggelam. Karena begitu lubang itu kecil kena tekanan air, lama-lama dia membesar. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang berada di atas mendatanginya. Ada mungkin 1-2 orang. Apa yang kamu lakukan? Orang yang di bawah itu berkata, kalian telah terganggu olehku, sedangkan aku sangat memerlukan air. Jadi yang di bawah mengatakan bahwa saya butuh air, tapi saya sudah mengganggu kalian. Nah, di sini arahan Nabi. Bila orang yang berada di atas itu mencegahnya dengan tangan mereka, maka mereka telah menyelamatkan orang tadi yang berbuat zalim dan menyelamatkan diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang ada di atas. Nggak boleh buat lubang di bawah. Nanti kalau tenggelam, kita tenggelam semua. Bukan hanya ente yang tenggelam, kita semua. Ente korupsi, bukan ente saja yang nanti masuk neraka atau kena azab. Kita ini juga kena. Maka itu harus disampaikan. Namun apabila mereka membiarkan saja, berarti telah membinasakan orang itu dan juga diri mereka sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, bantulah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, membantu orang yang dizolimi itu kami sudah tahu dan sudah biasa. Tapi bagaimana cara membantu orang yang berbuat zalim? Maka jawab Rasulullah, cegahlah dia dari perbuatan zolim tersebut. Hentikan dia dari perbuatan zolim tersebut. Nah, jadi inilah orang-orang yang tidak berbuat zolim, tidak ikut-ikutan, tapi membiarkan orang-orang lain berbuat mungkar. Kecuekan, ketidakpedulian terhadap masalah-masalah masyarakat itu menjadi penyebab. Dan kita lihat hari ini, orang korupsi dulu dengar 1 triliun dibawa sama siapa itu ya, yang Edi Tanzil, 1 triliun. Sekarang seorang direktur sebuah BUMN, direktur keuangan BUMN, nilep 1,4 triliun. Udah biasa. Kerugian BLBI 660 triliun. Udah biasa. Triliun, 300 triliun, 367 triliun. Kalau itu dibiarkan saja, negaranya akan bangkrut. Kita semua yang akan menjadi susah. Nah, oleh karena itu kita harus supaya terhindar. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan jika melihat kemungkaran? Hendaknya dicegah. Dalilnya mana? Hadis Nabi. Kembali saya mohon izin nih, bisa dibaca nih, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu marro ya mungkaron. Ini bisa dibaca, i'rabnya salah nanti malu saya, ketahuan saya belum bisa baca bahasa Arab ya, bahasa terjemahannya saja ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia seorang pejabat, kalau dia seorang kepala kantor, kalau dia seorang wakil rakyat yang punya kemampuan untuk mengawasi departemen kementerian yang menjadi binaannya atau pengawasannya, hendaklah dia cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, mencegah dengan lisannya. Diomongin, mas, jangan mas. Dek, jangan dek. Bu, jangan bu. Kalau sekarang tidak hanya lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan video. Cakep sekali sekarang, banyak protes-protes atau masukan-masukan itu lewat video, gitu ya. Tapi hati-hati dengan ITE nanti, bisa kalau itu tidak benar, itu adalah hoax, itu adalah dan yang lain-lain, apalagi rada karet-karet juga, ini bisa jadi pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan dan sebagainya, itu perlu hati-hati juga. Maka jika tidak bisa, hendaklah dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan videonya dan sebagainya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dalam hatinya. Hatinya harus menolak, ini nggak benar nih situasi nih. Ini nggak benar nih yang dikerjakan oleh dia. Dalam hatinya.
Dan mestinya terrefleksi dari sikap body language-nya. Dia nggak suka itu melihat kejadian, mendapat berita seperti itu dia nggak suka. Hatinya menolak. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ada imannya masih, tapi sudah lemah. Tapi kalau di hatinya pun tidak ada gemuruh, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada rasa benci terhadap kemungkaran tersebut, mungkin masuk dalam tidak ada iman. Karena disebutkan itu adalah selemah-lemah iman itu jika dia mencegahnya dengan hati. Mencegah itu artinya tidak suka. Malah kalau bisa refleksinya wajahnya merah padam. Ada seorang manajer kecil di Batam, didatangi oleh direktur-direkturnya dan orang-orang tinggi. Antum tahu semua di Batam. Malamnya disuruh ngajak ke karaoke. Dia sendiri nggak tahu itu karaoke. Padahal dia tinggal di Batam itu. Sampai di sana ternyata ada para pemandu karaoke itu. Duduk di atas pangkuan masing-masing tamung. Padahal dia tuan rumah nggak pernah tahu ada kejadian kayak begitu. Tapi tentu dia tidak berani marah karena itu ada direkturnya dan teman-teman direkturnya yang datang ke Batam itu. Maka mukanya merah, gemetar badannya, melihat situasi yang ada di depan matanya itu. Rupanya sikap manajer rendahan ini terlihat oleh orang yang masih punya hati di dalam ruangan itu, Pak GM. Maka Pak GM itu bilang, wah mungkin saudara sudah kecapean seharian ini melayani kita semua, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai yang harus dikerjakan tadi, dan besok masih harus melayani kami semua. Sebaiknya saudara pulang saja deh, istirahat. Karena muka orang itu merah, marah, gemetar, dia selamat. Kalau cuma sekedar menyenangkan orang bosnya, dia duduk juga di sana, dia senyum-senyum di sana, bahkan dia menikmatinya, maka tunggu azab Allah akan datang. Bukan hanya kepada mereka yang karaokean itu, tapi juga kepada orang yang terpaksa sebetulnya, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia sedang tertekan dengan tindakan mungkar yang dilakukan oleh bosnya itu. Nah, jadi ini adalah penting dilakukan. Cegah. Paling tidak dalam hati. Nah, mungkin sekarang sebagian besar dalam hati saja. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Sebetulnya masih bisa kita sampaikan. Tapi ada yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita melihat kemungkaran. Hadis juga. Ini apa? Kita tidak boleh mengakrabi orang-orang yang berbuat kemungkaran. Sudah tahu dia berbuat kemungkaran, kita akrab pula dengan dia. Dan ini adalah sifat dari Bani Israel. Sebagaimana yang tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 79, nanti kita baca tafsirnya juga, dan asbabun nuzul, kenapa ayat ini, atau penjelasan Rasul, mengapa ayat ini Allah turunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanu la yatana hauna ang mungkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Yang artinya, Bani Israel, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi sifat Bani Israel itu kalau ada orang berbuat zolim, berbuat mungkar, dia tidak saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tidak saling mencegah, cuek. Bahkan ini dia mengakrabi. Nah, tafsir lengkap dari Kementerian Agama, ayat ini menerangkan bahwa kebiasaan Yahudi ialah membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan mereka disebabkan mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalam surat Ali Imran ya, ayat 103 kalau saya tidak salah. Demikianlah buruknya perbuatan mereka itu, sehingga hal itu menjadi sebab adanya kutukan Allah kepada mereka Bani Israel. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Bani Israel terjerumus di lembah maksiat, kemudian mereka dilarang, awalnya dilarang oleh ulama, oleh pendeta, oleh rahib-rahib mereka, tetapi mereka tidak mau berhenti. Maka apa yang terjadi?
Maka para ulama itu mengakrabi mereka. Duduk-duduk, makan-makan, minum-minum bersama orang-orang yang mungkar tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian membikin hati-hati mereka saling akrab dan melaknat mereka semua melalui lisan Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan Isa bin Maryam, Nabi Isa radhiyallahu alaihissalam. Jadi kalau orang itu berbuat zolim, kita peringati. Tapi kalau tidak mau juga, jangan akrab sama dia. Untuk urusan itu, untuk urusan yang lain boleh. Tapi untuk urusan itu jangan kita berakrab-akrab, tetap ente salah, ente nggak benar ini, gitu ya. Nah, karena kalau tidak, Allah akan membuat hatinya saling akrab dan kemudian dilaknat semua. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, selanjutnya Nabi SAW kemudian duduk. Sebelumnya dia bersandar, tadi beliau begini, tapi sebenarnya beliau begini, Rasulullah duduk, menjauhkan dirinya dari sandarannya. Lalu beliau bersabda, tidak, demi zat yang menguasai diriku, sampai kamu benar-benar menundukkan mereka. Siapa menundukkan mereka itu? Menundukkan orang-orang yang berbuat mungkar itu kepada kebenaran. Jadi jangan pernah kita mengakrabi mereka sampai mereka berhenti dari perbuatan mungkar tersebut. Jangan kita akrabi dia. Nah, kita kan kadang-kadang ini teman kantor, teman main, apalagi dari awal kita bekerja. Ketika dia berbuat kemungkaran, kita ingatkan, dan mungkar itu kan sesuatu yang sudah disepakati. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa korupsi itu tidak mungkar, itu berlawanan dengan akal sehat. Itu berlawanan dengan hukum positif. Jadi itu mungkar. Kalau dia ngeyel bahwa korupsi itu bukan mungkar, nah itu berarti dia yang salah. Jadi mungkar itu sesuatu kejahatan yang sudah disepakati. Kalau fahsya itu kadang-kadang ya itu urusan pribadi, memang orang nggak puasa itu bukan mungkar, itu fahsya itu. Ya urusannya pribadi itu. Tapi kalau sudah urusannya ada kejahatan kepada orang lain, maka itu adalah mungkar. Nah, menurut Tirmizi hadis ini hasan. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Pertama kita harus mencegahnya. Yang kedua kita jangan akrab-akrab lah sama orang-orang yang melakukan kemungkaran itu setelah kita beri nasihat kepada dia. Sekali lagi mungkar itulah sesuatu yang sudah disepakati. Artinya korupsi lah gitu yang jelas-jelas, bahasanya biar gampang. Atau perjudian, atau pelacuran yang dilokalisir, yang menjadi sesuatu hal yang gampang kita. Contohnya di YouTube, saya risih banget itu baca YouTube itu sekarang. Dia selingkuh, ada seorang artis, ya kita baca juga supaya kita tahu apa yang terjadi. Saya semalam berselingkuh dengan dia. Saya berselingkuh semalam bisa dengan 3 orang. Ya Allah ya Karim. Allah tutup aib dia sendiri yang membukanya. Dan itu di YouTube gitu loh. Nggak masuk akal zaman sekarang. Itu adalah mungkar gitu. Ya kalau kita mau di komen kita jawab, Anda nggak boleh begitu. Tapi kalau enggak kita marah juga gitu ya. Tapi jangan sampai kita jawabnya lah, itu urusan dia lah. Urusan apa kita dengan selingkuh dia dengan orang lain. Nah, sebagai penutup. Nah, ini juga penting nih, penutup saya sampaikan karena saya dulu waktu kecil sering sekali mendengar hadis ini. Tapi dibilang hadis. Saya cari-cari di internet, nggak ketemu. Saya tanya kepada Ustadz Farid Nu'man kemarin. Ustadz, saya dulu mendengar hadis seperti ini, tapi saya cari di internet kok nggak ada. Oh, itu bukan hadis Pak Bambang. Itu adalah athar para salaf. Athar itu nasihat baik dari para salaf. Apa isinya? Ini dia. Ini athar salaf, bukan hadis. Dulu disebut sebagai hadis. Bahkan Imam Samsi Ali yang dari New York itu mengatakan ini hadis, tapi dia tidak menyebutkan hadis riwayat siapa. Abu Umar bin Abdil Bar menceritakan dari Abu Imran, dia berkata, Allah mengutus 2 malaikat kepada sebuah negeri agar 2 malaikat itu mereka menghancurkan negeri itu dan penduduknya sekaligus. Ya sudah kotanya dihancurkan, penduduknya hancurkan semua. Dan memang hanya umat Nabi Muhammad yang tidak dihancurkan semua. Umat-umat yang lain kalau berbuat dosa, kaum Samud, kaum-kaum yang lain habis itu, tidak bersisa, dihabiskan oleh Allah. Tapi selama umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, insya Allah tidak akan dihabiskan semua. Lalu mereka, malaikat tadi, mendapati ada seorang laki-laki yang sedang sholat di masjid.
Sibuk dia dengan ibadah mahdohnya. Dua malaikat tadi berkata, wah ini jangan dong kalau ada, kan disuruh habisi seluruh penduduknya. Ini ada orang yang masih sholat di masjid tuh. Maka dia menghadap kepada Allah. Allah lebih tahu daripada malaikat. Tapi tugas malaikat adalah menyampaikan kepada Allah. Ya Allah, di negeri itu ada hambamu si fulan yang sedang sholat. Maksudnya jangan dihabisi semua, yang lain-lain saja. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, hancurkan negeri itu.